ketika mendapat jaminan makan ini untuk pemenuhan kebutuhan hidup tentang makanan. Nah, negara hadir, partai hadir, dalam ini partai buruh untuk mewujudkan itu. Apa yang dilakukan untuk masyarakat ketika partai buruh menang atau saya jadi dewan? Mewujudkan jaminan pekerjaan, meningkatkan lapangan kerja, membuka seluas-luasnya akses yang hari ini akses tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang. Data kutip ada yang disebut dengan calo tentang lapangan kerja. Entah itu dari oknum BLK, oknum LPK, ataupun oknum-oknum yang bekerja sama. Di mana orang ingin bekerja, dia harus mengeluarkan uang. Tidak boleh di negara sejahtera, partai buruh menang itu akan bersemi atau berkembang. Kita akan hapuskan itu. Kita akan berantas itu semua. Nah, ketika lapangan pekerja dibuat, peningkatan lapangan pekerja dibuat, orang-orang bekerja dengan kapasitasnya tanpa harus mengeluarkan uang menjadi beban dalam hidup rakyat yang ingin mencari lapangan pekerja, kita negara, partai buruh, wakil rakyat harus fokus, tegas, dan juga harus wajib untuk memberantas itu semuanya tentang jaminan pekerjaan. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang nganggur. Dalam tanda kutip, orang yang nganggur ini yang punya kemampuan untuk bekerja, wajib untuk bekerja. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1045 Pasal 27. Seluruh rakyat mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan hak yang sama dalam hal mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, itu tentang jaminan kerja. Haram hukumnya banyak pengangguran di negeri yang kaya raya ini. Seperti halnya tadi jaminan makan, haram hukumnya banyak atau ada orang kelaparan di negeri yang kaya raya ini. Apalagi yang akan dilakukan untuk masyarakat ketika kita akan jadi anggota dewan? Satu, apa yang ketiga? Kita partai buruh negara sejahtera adalah tadi pro subsidi tentang jaminan makan dan jaminan pekerjaan, yaitu jaminan sosial. Ya, jaminan sosial akan kita wujudkan. Apa aja jaminan sosial yang akan kita wujudkan? Jaminan kesehatan. Tidak ada lagi iuran. Jadi iuran tentang pelayanan jaminan kesehatan dalam ini iuran BPJS Kesehatan gratis. Iuran tentang pelayanan jaminan tentang kecelakaan kerja dan jam kematian yang dilaksanakan oleh BPJS tenaga kerja atau jam sostek, iurannya gratis. Yang hari ini mungkin iuran mendapatkan pelayanan kesehatan dari BP Jam Sostek dengan jaminan kecelakaan kerja dan jam kematian belum familiar, baru familiar di jaminan kesehatan yang sudah mulai di seluruh Indonesia menganut universal health coverage. Hanya dengan KTP semua rakyat berhak mendapatkan pelayanan tanpa biaya. Semua biaya yang dilakukan oleh pelayanan rumah sakit atau kesehatan itu ditanggung oleh negara dengan operatornya pelaksananya adalah BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Gratis iuran BPJS Kesehatan, gratis iuran BPJS Ketenagakerjaan. Terus jaminan sosial apa lagi? Nah, ini yang disebut dengan jaminan pendidikan. Jaminan pendidikan akan kita wajibkan dari gratis pendidikan gratis dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Penting, anggarannya dari mana? Nah, anggarannya sudah kita aktuariakan dari mana dan sebagainya. Dari partai buruh punya konsep, bukan hanya tentang visi, tentang ide dan gerakan, gagasan, tapi juga tentang anggaran itu dari mana. Jadi jangan dikhawatirkan. Mungkin di kesempatan ini saya belum bisa menyampaikan tentang anggaran itu seperti apa, tapi sudah kita. Jadi ada anggarannya, bisa. Perut kenyang, pekerjaan ada, kesehatan aman, pendidikan aman, insya Allah visi Indonesia Emas 2045, Indonesia Sejahtera Adil Makmur 2045,
Dan ini jalan Tuhan kayaknya nih, selaras dengan Partai Buruh ada menuju 2045 di rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia, rencana pembangunan jangka menengah nasional Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas adalah Indonesia sejahtera. Indonesia sejahtera seperti apa? Tadi jaminan makan, jaminan pekerjaan, jaminan penghasilan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, iurannya gratis, jaminan pendidikan, biayanya gratis. Dan ada jaminan-jaminan sosial lainnya. Ada jaminan tentang air bersih, jaminan pengangguran, jaminan perumahan untuk petani, jaminan tanah untuk digarap, untuk nelayan, jaminan perahu gratis dan solar murah, dan untuk para pendidik dan para tenaga kesehatan, yaitu semuanya wajib menjadi pegawai negara atau PNS. Jadi tidak ada lagi besok guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dokter, perawat yang bukan sebagai pegawai negara atau sebagai pegawai negeri sipil. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Partai Buruh akan mendorong negara harus hadir. Dimotori oleh para caleg-calegnya mewujudkan negara sejahtera. Negara harus hadir mewujudkan negara sejahtera, rakyat Indonesia, di mana tadi mengurangi beban rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi pengeluaran hidup rakyat, meningkatkan pendapatan rakyat. Itu yang akan kita lakukan untuk masyarakat ketika kita Partai Buruh dipilih dan saya jadi dewan di DPR RI. Selanjutnya, bagaimana? Ada pertanyaan, bagaimana pandangan masyarakat tentang caleg kalau menang atau sudah jadi? Akan lupa pada rakyat? Insya Allah di Partai Buruh, kalau ada caleg yang sudah dipilih oleh rakyat, kalau ada dewan yang sudah dipilih rakyat, tapi tidak melaksanakan visi, misi, program, ideologi, dan disiplin partai agar terwujud negara sejahtera, selain partai bisa mem-PAW, menarik dari dia sebagai dewan, tapi mungkin kita sebagai partai pimpinan masih ada sudut pandang yang kurang, ada sudut pandang dari rakyat. Nah, kita Partai Buruh mempunyai namanya constituent recall. Nah, constituent recall ini artinya rakyat pemilih bisa mengajukan keberatan ataupun gugatan ketika ada dewan yang melanggar daripada ideologi partai, disiplin partai, mewujudkan visi misi dan juga program serta gagasan partai, mewujudkan negara sejahtera akibat daripada lalai atau akibat daripada pelanggaran-pelanggaran etika, moral, teknis dan sebagainya, itu wajib dan akan kita prioritaskan diganti oleh kader-kader Partai Buruh yang siap untuk mewujudkan negara sejahtera. Partai Buruh menang, wakil rakyat tersebut terpilih di dapilnya masing-masing. Jadi jangan takut untuk memilih Partai Buruh, memilih caleg-caleg dari Partai Buruh, karena caleg Partai Buruh tidak seperti caleg dari partai lain. Setelah terpilih, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia harus bekerja untuk rakyat selama masa periodenya 5 tahun. Kalau memang 5 tahun, ya, tidak ada halangan tetap bagi mereka. Tidak ada. Kenapa? Karena di ideologi Partai Buruh ada disebut dengan Leader of is Legend. Pemimpin. Kami pemimpin partai, kami pemimpin tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kami para dewan, kami para eksekutif yang kader partai yang di pemerintahan. Kalau tidak Leader is Legend, pasti akan kita singkirkan. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat memilih Partai Buruh. Kalau sudah menang atau sudah jadi, disitulah titik awal dia benar-benar harus menjadi wakil rakyat, dia harus benar-benar menjadi pemimpin rakyat untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, Indonesia sejahtera, rakyat sejahtera. Ya. Terus terima kasih, mungkin banyak yang tadi saya sampaikan.
Kalau ada yang kekurangan mungkin di lain kesempatan. Sekali lagi, di kesempatan terakhir yang diberikan oleh tim ya yang membuat siaran ini atau video ini, sekali lagi jangan ragu kepada rakyat untuk memilih Partai Buruh, jangan ragu kepada rakyat untuk memilih caleg-caleg dari Partai Buruh, siapapun dia, wabil khusus untuk DPR RI di Jabar 7, Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta, pilih Amir Mahfuz nomor 4. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan Amir DPR RI terpilih, dengan Partai Buruh, di situ juga ada caleg-caleg lain yang terpilih, dengan pimpinan-pimpinan partai, kita akan mewujudkan kerja-kerja yang kita idamkan, yaitu dari kaum buruh, kelas pekerja, we are the working class, untuk mewujudkan welfare state, negara kesejahteraan, negara sejahtera. Insya Allah dengan kerjasama, dengan kolaborasi seluruh stakeholder partai, seluruh stakeholder rakyat dan bangsa, 2045 Indonesia makmur, Indonesia adil, Indonesia sejahtera akan bisa kita wujudkan. Jangan buang kesempatan ini, jangan buang momentum emas ini. Partai Buruh hadir bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba. Mungkin Partai Buruh hadir karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Bangsa Indonesia punya tujuan 2045 negara adil, makmur, sejahtera. Dan kami semuanya, artinya Partai Buruh, akhirnya Partai Buruh ada. Dan ayo kita menangkan, ayo kita loloskan, ayo kita jadikan sebagai partai penguasa Indonesia, partai pemenang pemilu, dan caleg-calegnya menjadi wakil-wakil rakyat di seluruh wilayah Indonesia, yang di DPR RI kah, yang di provinsi kah, yang di kabupaten kota kah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah cita-cita kita akan cepat terwujud. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.